Seri Orang Kudus ke-36. Santo Anselmus, Uskup dan Pujangga Gereja. Saya, Anselmus. Saya adalah salah satu pujangga gereja dalam gereja Katolik, dan biasa disebut sebagai Bapak Skolastisisme, atas upaya saya menganalisis dan menerangi kebenaran iman, melalui bantuan akal budi yang logis. Saya merupakan seorang biarawan, prior, kepala biara, uskup agung, filsuf, teolog, dan penulis spiritual. Saya menonjol sebagai salah satu teolog terhebat, antara Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Orang mengenal saya sebagai Santo Anselmus atau Santo Anselmus dari Canterbury. Begini kisah saya lahir di Aosta, yang terletak di pegunungan Alpen, Italia pada tahun 1033. Ayah saya bernama Gondolfo, seorang politikus dan bangsawan Lombardia. Ibu saya bernama Ermenberga, seorang wanita Burgundia yang kaya raya. Dari orang tua yang saleh itu, saya mewarisi perangai yang lembut, saleh, dan rendah hati. Saya bertumbuh besar menjadi seorang pemuda yang berbudi luhur dan suka beribadah. Karena otak saya yang brilian, saya disiapkan oleh ayah saya untuk berkarya di bidang politik. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan gerak nurani saya. Pada usia 15, saya ingin masuk biara, tetapi ditolak karena ayah saya tidak memberikan persetujuannya. Maka kepala biara menolak saya masuk. Saat itu ibu saya sudah meninggal, sehingga tidak bisa ikut campur. Kecewa, keyakinan saya goyah selama beberapa tahun berikutnya. Selama 12 tahun, saya menghabiskan hidup saya dengan studi di Prancis, sambil bersenang-senang sebagai remaja kaya dan pandai, dan seketika melupakan niat awal untuk menjadi seorang biarawan. Tidak ada yang menyangka, bahwa kelak saya akan dipakai Tuhan, menjadi salah satu teolog dan pemimpin gereja terbesar. Bosan dengan kehidupan saya, akhirnya saya tiba di biara Benediktin Beck pada usia 26 tahun. Saya dengan cepat menjadi dekat, dan menjadi murid setia kepala biara Beck yang bernama Lanfranc. Ketika ayah saya meninggal, saya bingung harus berbuat apa. Perlukah saya pulang ke rumah untuk menerima warisan harta ayah saya, dan memanfaatkannya sebaik-baiknya? Atau, haruskah saya meninggalkannya dan menjadi biarawan? Lanfranc mengarahkan saya ke Uskup Suci, untuk meminta nasihat spiritual, dan saya akhirnya memutuskan untuk hidup religius, sebagai seorang biarawan. Saya kembali ke biara Beck, dan menjadi biarawan pada usia 27 tahun. Ketika baru menikmati 3 tahun kehidupan membiara, Lanfranc, kepala biara kami, diangkat menjadi kepala biara di biara lain. Lalu saya dipilih sebagai prior di biara Beck pada usia 30 tahun, di bawah bimbingan kepala biara baru yang sudah lanjut usia, yang bernama Herluin. Meskipun beberapa biarawan tidak menyetujui penunjukan ini, karena usia saya yang masih muda, namun kebijaksanaan, kepribadian, kebaikan hati, dan kesucian saya segera memenangkan hati mereka. Saya tetap menjadi prior selama 15 tahun berikutnya. Saya melanjutkan hidup dengan belajar, berdoa, mengajar, dan mengelola biara dengan sangat baik, serta menjadikan biara Beck sebagai tempat pusat ilmu pengetahuan dan kerohanian. Saya begitu sukses sehingga biara Beck menjadi salah satu institusi paling dihormati di seluruh Eropa. Di Beck, saya menulis 7 dari 13 karya saya, termasuk 2 karya saya yang paling terkenal, yaitu Monologion dan Proslogion. Saya memiliki iman yang mendalam, didorong oleh kehidupan doa mistik yang intens. Doa serta iman saya itulah yang mengarahkan pemikiran dan tulisan saya. Saya percaya bahwa, jika bukan Tuhan yang pertama kali menyatakan dirinya kepada kita, maka pikiran kita tidak akan pernah bisa memahami Dia, dan kita tidak akan pernah bisa memahami kebenaran. Salah satu kontribusi filosofis terbesar saya adalah argumen ontologis saya tentang keberadaan Tuhan. Dalam karya besar pertama saya, Monologion, saya berpendapat bahwa kita dapat sampai pada keberadaan Tuhan dengan menggunakan penalaran deduktif. Misalnya, jika kita mempertimbangkan gagasan, baik, kita menyadari adanya berbagai tingkat kebaikan. Oleh karena itu, harus ada kebaikan yang tertinggi dari kebaikan itu sendiri. Kebaikan tertinggi ini juga harus bertanggung jawab atas semua kebaikan lainnya. Tuhan adalah kebaikan itu. Dia tidak sekedar memiliki kebaikan, Dia adalah kebaikan.
Dalam karya besar saya lainnya, Proslogion, saya memulai dengan konsep tentang makhluk yang tidak dapat dibayangkan lebih besar lagi. Dari konsep tersebut saya melakukan deduksi logis, yang membawa saya pada kesimpulan bahwa ada suatu makhluk yang tidak dapat dibayangkan lebih besar dari itu, yaitu Tuhan. Argumen ini telah menjadi salah satu argumen yang paling banyak dibicarakan dan diperdebatkan dalam filsafat, dan telah menawan hati banyak filsuf dan teolog sepanjang masa. Filsafat bukanlah satu-satunya cinta saya. Saya juga seorang penulis spiritual yang mendalam, teolog, dan komposer dari banyak doa yang indah. Tulisan-tulisan spiritual saya tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga bersifat pribadi dan intim, di mana kasih saya yang mendalam terhadap Tuhan dan Bunda Maria terpancar. Pada tahun 1078, Kepala Biara, Herluin meninggal dan saya terpilih sebagai penggantinya, dengan persetujuan bulat dari para biarawan. Dan ini merupakan sebuah peran yang akan saya penuhi selama 15 tahun berikutnya. Sebagai Kepala Biara, saya secara berkala melakukan perjalanan ke berbagai properti, yang telah disumbangkan ke biara, di seberang Selat Inggris. Nasihat saya juga sering diminta oleh Raja Inggris, dan teman baik saya, Lanfranc, yang saat itu telah diangkat menjadi Uskup Agung Canterbury. Kunjungan saya ke Canterbury, ditambah dengan pengaruh intelektual yang mendominasi biara Beck, menjadikan saya sebagai penerus ideal Uskup Agung Lanfranc dari Canterbury. Ketika Lanfranc meninggal pada tahun 1093, saya menjadi Uskup Agung Canterbury berikutnya, pada usia 60 tahun. Konsekrasi saya sebagai Uskup Agung, pada awalnya tertunda karena konflik dengan Raja William II, mengenai penyitaan properti gereja, dan hak raja untuk mengangkat uskup secara independen dari paus. Walaupun 3 bulan kemudian saya ditabiskan, tetapi perselisihan saya dengan raja tetap berlanjut. Hal ini dipicu oleh William II yang bermaksud menyerang Normandia, menuntut sejumlah besar uang dari Canterbury. Dan saya dengan tegas menolak tuntutan itu. Saya, seorang yang sederhana, yang ingin melindungi gereja, tanah serta dananya dari cengkeraman para raja yang tamak. Namun tetap saja, William II menyita semua dana yang disalurkan ke Canterbury. Kemudian, raja melarang saya pergi ke Roma, untuk menerima pakaian kebesaran, sebagai lambang martabat saya sebagai Uskup Agung. Situasi ini dapat diatasi pada tahun 1095, ketika saya berhasil mempengaruhi para bangsawan Inggris dalam Sinode Rockingham, untuk menentang campur tangan Raja William II dalam urusan-urusan gereja. Akhirnya pakaian kebesaran saya itu dikirim ke Inggris, dan saya menobatkan diri saya sebagai Uskup Agung, untuk menghindarkan segala hal yang tak diinginkan dari Raja William II, perihal martabat saya sebagai Uskup Agung Canterbury. Bagaimanapun juga, saya masih agak takut untuk pergi ke Roma, guna berkonsultasi dengan Paus, tentang campur tangan William II, dalam urusan-urusan intern gereja. Pada tahun 1097, William II mengusir saya, dan saya hidup di pengasingan, di Italia. Ketika di pengasingan, saya mengadakan konsili Bari pada tahun 1098, di mana saya secara luar biasa mempertahankan istilah filiok dan dari putra, yang ditolak oleh gereja timur. Di tempat pengasingan ini pula, saya berhasil menulis buku saya yang berjudul, Cur Deus Homo, yang artinya, Mengapa Tuhan Menjadi Manusia. Saya menuliskan teori tentang bagaimana kematian Kristus di kayu salib, yang mendamaikan manusia dengan Allah. Menurut saya, Allah adalah Tuhan alam semesta, yang kemuliaannya dinodai oleh dosa manusia. Meskipun ia ingin mengampuni manusia, agar ketertiban moral pulih kembali di jagat raya, ia tak dapat begitu saja menutup mata atas dosa. Harus diadakan pengorbanan, sesuatu yang setimpal dengan pelanggaran itu. Menurut saya, karena dosa itu berasal dari manusia, pengorbanan itu juga harus dilakukan oleh manusia. Namun manusia tidak dapat mempersembahkan pengorbanan yang setimpal, oleh karena dosa, yang membuat manusia tidak mungkin berdamai dengan Allah. Oleh karena itu, Kristus yang sempurna dan taat sampai mati, menjadi penebus dengan mati di kayu salib. Kematian Kristus sangat penting untuk memenuhi kemuliaan Allah, yang telah dinodai oleh dosa manusia. Dosa manusia juga merusak tatanan keteraturan dunia, oleh karena itu, kematian Kristus juga memulihkan tatanan dunia yang sudah berantakan. Ide saya ini dikenal sebagai teori pengorbanan bagi penebusan. Sampai saat ini, teori tersebut merupakan penjelasan teologi terkenal tentang karya penebusan Kristus. Setelah kematian Raja William II pada tahun 1100, Raja baru, Raja Henry, menyambut kembali saya,
tetapi saya terlibat dalam perselisihan lainnya, mengenai penunjukan uskup baru. Saya sekali lagi diasingkan. Bahkan di pengasingan, Tuhan menggunakan saya dengan cara yang penuh kuasa. Saya terus menulis teologi yang indah dan mendalam, membela hakikat Tritunggal di sebuah dewan gereja di Roma, dan bertindak sebagai penasihat paus. Masa-masa pengasingan saya juga memberikan kesaksian abadi, tentang kebenaran yang menjadi alasan saya diasingkan. Kesaksian tersebut tidak hanya berdampak pada orang-orang pada masa itu, tetapi juga pada generasi berikutnya. Tahun-tahun terakhir, saya lebih damai setelah saya dan Raja mencapai kompromi, dan saya kembali ke tahta saya di Canterbury. Saya bekerja keras menghapuskan perdagangan budak belian. Usaha saya memperoleh hasil, ketika Dewan Nasional di Westminster melakukan pengesahan resolusi, yang melarang penjualan manusia. Saya meninggal pada tanggal 21 April tahun 1109, dan dikanonisasi oleh Paus Alexander ke-6 pada tanggal 4 Oktober tahun 1492. Saya diberi gelar, Pujangga Gereja, pada tahun 1720 oleh Paus Clemens ke-11. Pesan saya, ketika iman kepada Tuhan diutamakan, maka pemahaman pun akan menyusul. Jika Anda bergumul dalam hidup dengan cara apapun, ikuti teladan saya, dengan menempatkan kepercayaan Anda pada Tuhan terlebih dahulu, dan kemudian tunggu Tuhan untuk memimpin Anda. Kultus saya sebagai orang kudus terus berlanjut dalam tradisi Gereja Katolik Roma dan Gereja Anglikan yang dirayakan setiap tanggal 21 April setiap tahunnya. Santo Anselmus, doakanlah kami.